di awal ini kita melaksanakan pra observasi dengan teknik coaching ini ya. Tujuannya adalah saya pengen tahu sejauh mana persiapan Pak Agung dalam pembelajaran nanti, kemudian bagaimana tujuan yang panjenengan cantumkan dalam RPP panjenengan, serta garis besar dari alur pembelajaran nanti ya. Nah, kemudian nanti pada kegiatan observasi nun sewu saya akan menilai panjenengan dengan menggunakan format yang sudah saya siapkan ya. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan penilaian itu akan saya catat ya. Nanti dalam pembelajaran upayakan natural saja, panjenengan maupun anak-anak dah jalani secara alami saja, tanpa ada bayang-bayang saya ada di dalamnya, ngeten nggih? Siap. Oke, Pak Agung, mohon untuk panjenengan sampaikan tujuan maupun rancangan dari pembelajaran panjenengan nanti. Monggo Pak Agung. Baik, makasih Bu Zaitun. Hari ini untuk pendampingan individu keempatnya kan, terus adapun nanti tujuan pembelajaran saya, nanti saya mengajar di kelas 10 PPLG 1. PPLG itu pengembangan perangkat lunak dan GIM. Oh gitu. Ya, wah, mengasihkan itu Pak ya. Iya, jurusannya seputar software komputer dan GIM Bu. Oh gitu. Gitu. Ya. Karena saya guru produktif, yang ngajarnya di kelas 10 PPLG 1. Nah, adapun nanti materi pelajaran yang saya sampaikan itu adalah materi pelajaran interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian untuk sub materi yang akan saya sampaikan itu tentang unsur tata letak. Unsur-unsur tata letak dalam desain user interface, UI design. Adapun tujuan pembelajarannya nanti ya kan, melalui contoh yang nanti saya berikan itu contoh-contoh yang saya berikan itu sesuai minat dan kesukaan masing-masing siswa ini. Siswa ini dapat mengidentifikasi dari unsur-unsur tata letak, ya kan? Baik itu ilustrasi, kemudian tipografi, kemudian ada warna, gelap terang, tekstur, dan ruang itu dengan benar. Itu ya tujuan pembelajarannya. Terus kemudian melalui tanya jawab juga ini nanti siswa ini dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak berupa garis, berupa ilustrasi, tipografi, tekstur, dan ruang itu dengan baik sesuai dengan objek yang disukai masing-masing. Nah, ini kan masuk ke diferensiasi proses ya Bu ya. Gitu kan. Terus kemudian melalui diskusi juga ini siswa ini nanti dapat membaca tentang unsur-unsur tata letak, baik itu garis, ilustrasi, tipografi, ya kan, yang sesuai dengan objek yang disukai masing-masing. Dan melalui diskusi ini juga siswa ini dapat melaksanakan ya. Melaksanakan artinya dapat mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang saya sampaikan secara teori, nanti dipraktekkan, dituangkan dalam bentuk proyek. Bagus itu Pak. Iya. Dan kemudian nanti model pembelajaran yang akan saya lakukan, saya kembangkan adalah model project based learning atau PJBL, di mana nanti akan saya buat semacam studi kasus gitu kan Bu. Nanti anak-anak bisa memilih nih berdasarkan minat dan kesukaannya masing-masing, dia mau mendesain apa gitu kan. Boleh landing page, boleh halaman login atau halaman registrasi, baik dari aplikasi web atau maupun aplikasi mobile. Nah, dari situ nanti anak bisa mengeksplor dari apa yang saya terangkan, mendesain sebuah minimal satu halaman desain, terus yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari sebuah tata letak atau layout. Gitu.
Oke, kayaknya materi ini menarik sekali Pak Agung ya. Iya. Ya, mungkin nanti anak-anak juga senang sekali untuk praktek seperti itu, nggih. Iya mungkin. Oke, tapi sayangnya Pak, saya membayangkan itu kan butuh waktu yang lama ya. Tapi sayangnya kita di bulan Ramadan ini kan jam pembelajaran juga terbatas, nggih. Iya. Hanya per jamnya 40 40 menit ya, 40 ada pengurangan jam. Jadi hanya 80 menit nanti, nggih. Iya. Mudah-mudahan nanti ya anak-anak sudah puas dan mampu untuk menguasai apa yang penjenengan sampaikan nanti, sehingga nanti menjadikan sebuah produk yang dapat dihasilkan anak-anak. Iya. Gitu, nggih. Harapannya seperti Iya. itu. Terus Bu Zaitun, perlu saya sampaikan juga dalam proses pembelajaran nanti di awal akan saya berikan semacam post test. Pretest ya, maaf, pretest. Pretestnya saya kasih model kuis, kuisis. Jadi anak-anak memang benar-benar semacam main game, tapi dia game edukatif gitu. Memilih, kemudian ada skor, dan itu akan saya tampilkan di depan layar gitu kan. Jadi anak-anak bisa aktif dan interaktif gitu. Ya, nanti akan saya kasih pretest untuk materi yang akan saya sampaikan, kemudian setelah itu saya masuk ke dalam materi itu sendiri. Terus nanti saya bikin kelompok juga untuk berdiskusi bagi mereka. Kemudian di akhir pertemuan nanti juga akan saya kasih post test lagi dengan soal yang sama. Harapannya nanti ada enggak perbedaannya setelah saya menyampaikan materi. Berarti ini nanti anak-anak bawa HP semua Pak, atau bagaimana Pak? Iya, untuk teknisnya nanti anak-anak bisa pakai handphonenya sendiri, terus atau pakai komputer di lab. Untuk kuisnya, untuk pelaksanaannya nanti di lab ya Pak? Iya. Nanti tetap di lab Bu. Terima kasih Pak Agung. Ini sepertinya kita sudah harus memulai pembelajaran ya. Kita observasi, baik kita akan ke ruang lab komputer dulu nggih untuk belajar bersama anak-anak. Monggo Pak Agung, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Zaitun, monggo. Kabar baik semuanya? Sehat? Sehat, Ra? Puasa semua? Alhamdulillah. Nek sing lanang kudune poso kabeh. Ya kan? Nek sing wedok kan boleh ndak puasa ya kan? Nah, tapi besok harus diganti. Harus diganti karena puasa itu hukumnya wajib ya. Pak Agung ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakan. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran Pak Agung, interaksi manusia dan komputer. Namun sebelum Pak Agung memulai pelajaran, Pak Agung ingin cek nih, kok kayaknya labnya masih ada yang kotor-kotor sih, bisa enggak dibersihkan? Itu sampah-sampah itu kok enggak dibuangin, coba dicek, coba bawah-bawahnya ditengok, kanan kiri, yuk. Kalau ada sampah kertas diambil Mbak, ada sampah plastik diambil, yuk diambil dulu, yuk sampahnya. Ini juga ini punya siapa nih? Dibuang di luar. Ya dibuang di luar sampahnya. Ya kan, masih ingat gak? Ada sebuah hadis yang berbunyi apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Nah ini misalnya tempat kelasnya kotor kan orang nyaman belajar ya enggak? Nah, makanya itu Pak Agung ingatkan sebelum mulai pelajaran kelasnya harus bersih. Tadi sudah disapu toh nih sama yang piket? Udah ya, teman, nanti ada beberapa yang masih kotor, kelewatan, tidak disapu. Oke,
sebelum mulai pelajaran, silahkan kalian berdoa dulu. Ketua kelasnya silahkan memimpin untuk berdoa. Semuanya siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ada Pak Guru bisalah. Ya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Ya, jumpa lagi dengan Pak Agung. Nanti kita akan mulai pelajaran interaksi manusia dan komputer. Oke, sebelum Pak Agung memulai pelajaran, kalian sudah berdoa, sudah beres-beres ruangan tadi yang kotor-kotor sudah dibersihkan. Kayaknya hari ini ada yang tidak masuk ya? Siapa yang tidak masuk ini? Diana sakit apa ini? Yang kecelakaan dulu ya, Pak? Tasya, sudah sehat? Sudah. Edo tidak ada. Robi, berarti 3 ini. Diana sakit, Edo Alfa, tidak ada suratnya toh? Terus Robi izin kemana nih? Sakit. Kemarin berangkat enggak? Ya sudah, ini ada 3 yang tidak berangkat, yang sakit, Diana, Robi. Kita doakan ya, semoga yang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa sembuh terus, yang sembuh bisa sakit gitu, yang sembuh bisa sehat, yang sehat bisa bisa aktif belajar. Nek sehat sembuh kan sinamu kan penak tuh ya. Nah, semangat lagi. Semangat. Kita poso do lemes iki piye. Ya. Hari ini sebelum Pak Agung menyampaikan materi, Pak Agung akan kasih motivasi sedikit lah sama kalian. Ya, ini kan mumpung di bulan Ramadan. Betul enggak? Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan ya bagi yang muslim ya. Nah, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, wajib bagi seorang muslim yang beriman itu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya kaum-kaum terdahulu. Nah, cuman kalau kaum Nabi Muhammad itu kan puasanya wajib di bulan Ramadan selama ya 29 hari 30 hari. Nah, jangan kira puasa Ramadan itu ya, bikin malas-malesan loh ya. Harusnya malah bikin semangat. Karena puasa itu sebenarnya akan menetralisir toksin-toksin atau akan menjaga keseimbangan tubuh di dalam diri kita. Nah, kalau biasanya pencernaan kita kan bekerja terus ya, siang malam nyemil terus giling terus. Nah, ini poso ini kan istirahat. Dia nyemile waktu sahur dan waktu berbuka. Itu akan menstabilkan kondisi badan kita. Nah, oleh karena itu jangan ngantuk, ya. Jangan ngantuk, jangan bimbang. Ojo loyo. Nah, tetap semangat meskipun kita berpuasa. Semangat ya? Oke, semangat. Tepuk semangat aja. Piye? Sore. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Gitu. Yuk coba berdiri semua. Ya, biar semangat. Ya. Gini ya. Tirukan Pak Agung. Yuk berdiri semua ya, berdiri semua. Biar semangat. Gini ya, tepuk semangat gini. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Gitu. Ulangi lagi. Ini kan tadi contoh. Yo, saiki sing tenanan ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Ya. Oke. Semangat tah ngelak cah. Pak Agung sing ngelak, lagi dila wis ngelak. Nah ini Pak Agung nanti akan menyampaikan materi tentang ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, bentar, kita ini dia, kelihatan ya. Oke, silakan dibuka dulu buku tulisnya. Buku tulisnya dibuka cah. Buku tulis dan alat tulis dibuka dulu. Apa tadi ya ben ketok layarnya gelap. Ya segini aja ya. Oke, sambil kalian menyiapkan alat tulisnya, bukunya dibuka, disiapkan, pulpennya juga disiapkan. Hari ini materinya Pak Agung tentang unsur-unsur tata letak, ya kan? Adapun tujuan pembelajarannya atau kompetensi dasar yang ingin Pak Agung sampaikan itu tentang ini, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Ya, unsur-unsur tata letak. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang ingin Pak Agung capai, ingin kalian nanti dapatkan, yaitu anak-anak nanti bisa mengidentifikasi tentang unsur-unsur tata letak tadi, ya kan? Menjelaskan unsur-unsur tata letak. Kemudian juga akan bisa mengimplementasikan unsur-unsur tata letak yang Pak Agung sampaikan secara teori ini, kamu implementasikan dalam sebuah desain user interface menggunakan Figma. Nah, ini dia. Nanti juga dalam pembelajaran ini nanti akan ada kelompok-kelompok kecil nanti untuk berdiskusi satu dengan yang lain. Gitu ya. Bukunya sudah siap? Terus materi sudah Pak Agung share juga di grup WA kalian masing-masing. Sudah dibaca toh? Sudah khatam? Nah, sekarang Pak Agung jelaskan. Kalau materi sudah dibaca, sekarang Pak Agung tinggal menjelaskan. Ini ya. Oh ya, sebelum Pak Agung menjelaskan materi, nah, Pak Agung ingin bermain-main dulu. Ini kan senengannya nge-game toh? Senangnya game, seneng nggak? Seneng nge-game nggak? Nah, boleh pakai HP, boleh pakai komputer. Kita bermain kuisis. Kuisisnya materinya tentang unsur tata letak. Ada 10 pertanyaan di situ. Silahkan kalian jawab. Nanti akan muncul skor di papan sini. Nah, pastikan semua masuk. Saya share di grup WA. Boleh sekarang pegang HP-nya. Boleh pegang HP, terus kemudian silakan dibuka linknya, diklik aja Quizzes, atau kalau enggak sudah diinstal Quizzes, masukkan kodenya ini 855837.
Buka Quizzes, masukkan kode 855837. Atau kalau belum punya Quizzes, langsung buka di grup WA. Itu sudah Pak Agung setting. Ayo. Belum ada yang gabung loh. Hah? Kodenya ini. Kasih nama ya. Namanya sesuai nama masing-masing. Jangan nama jangan nama nih bapak apa ibune. Pemenah namanya tonggone. Aflah misalkan. Ahdan, nama lengkap lah. Jangan nama samaran atau nama alias. Abimael Putra, pokoknya namanya nama lengkap. Ayo, sudah belum? Nah, sudah ada 21. Ini jumlahnya kan 36. 36 yang tidak masuk 3, berarti harus ada 33. 24. Pastikan nanti jawabnya benar ya. Jadi di Quizzes ini jawaban benar, terus dia jawab duluan, maka dia poinnya naik seret. Nah, jangan asal jawab. Asal jawab yang penting cepet salah. Lah sing tak bijingko yang saya nilai itu salah dan benarnya, bukan kecepatan menjawab. Nah gitu. Tapi karena ini game, ya pokoknya jawabannya bener, terus ini cepet, itu dia akan posisi di atas. 26, ayo masih ada yang belum? Wah, wes ana sing ngasih kode-kode apa? Siapa yang belum? Sak bantu. Yang belum? Baru 26 loh. Ayo. Dua 28. Tiga 30. Yuk kurang 3 lagi yuk. Kurang 3 yuk. Hah? Jirolu 4 mon 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh iya si nganu ya. Oh Ruli sama Diandra sama. Pas ini ya 31 pas. Yuk kita mulai ya. Siap-siap lo ya. Are you ready? Semangat. Mulai. Nah, nih. Ayo dikerjakan sendiri. Wah. Nasyila Rizka, betul ya. Cahyani ya, untuk poin 1000. Dapat poin 1000. Adan jawab ya, terus Adan salah ya. Ania juga salah. Wah, Dimas posisi kedua. Darren, Panji, Rizka Cahyani. Wah, cawe wedok biasanya pinter cawe wedok iki. Ayo sing cah lanang aja sampai kalah. Wah, sapa iku? Dimas. Wah, Ahmad Wahyu Yoga nomor 1. Berarti udah semua ya. Saya akhiri. Coba jreng siapa yang juara nih? Nanti kasih tepuk tangan ya juaranya ya. Siapa nih?
Jreng 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 jreng. Ya. Selamat untuk Dido. Terus keduanya Sofi, ketiganya Octavia. Nanti bisa berbuka bareng ya di rumah ya. Buka dewi-dewi. Oke, seru enggak, Cah? Seru. Oke. Oke, sudah, Cah. Nah. Udah stop dulu ini. Hop 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 hop. Dah. Nah, sekarang kita mulai pelajaran. Tadi kalian baru saja mengerjakan yang namanya pretest. Pretest itu Pak Agung menjajaki sejauh mana tak lihatin ya skornya ya ini ya. Oh ya, HP-nya sudah dipakai, tolong dikumpulin di sebelah sini. Diletakkan di sini. Semua ya. Yang sudah selesai taruh di meja depan. Yang dicas ya dicas. Yuk. Ke sini, Mas. Biar nanti tidak mengganggu jalannya pelajaran. Ini ya. Yang betul semua nih Dido 100%. Terus ini Nasela salah satu, Rizka salah satu, Abimael. Nah, ini nanti datanya akan saya masukkan di nilai pretest Google Classroom di LMS. Nah, ini salah kabeh sapa iki? Devin di wonge Devin. Devin. Wah. Iki garap tangger bok kelaklik iki mau. Nah, nanti jangan diulang lagi ya. Kok dipikir tenanan. Devin. Anggur dipenceti menapa. Oke. Sekarang kita fokus ke materi. Baik, disiapkan alat tulisnya. Sekiranya nanti perlu kalian catat, silahkan dicatat untuk sebagai bahan diskusi. Oke ya. Ini kita materinya desain grafis. Apa istilah? Ada yang tahu ini? Drawing sama dengan cooking. Apa? Apa itu? Apa Rizka? Drawing itu apa? Gambar. Cooking? Memasak. Artinya? Menggambar masakan. Aduh. Menggambar masakan. Nah itu. Gimana nada? Gimana nada? Menggambar? Anik. Anik. Oh anik. Anik ya, nada iki. Anik. Menggambar sama dengan memasak. Anak perempuan ada yang sudah bisa memasak? Masak apa? Dita masak apa? Aduh, masak mie. Masak apa? Dita bisa pinggang, Pak. Mana Dita? Nah, ya oke lah masak mie ya. Masak mie itu kalau misalkan itu dia masaknya hanya mie saja, terus ditaruh di atas piring. Sementara temanmu yang satu ada mie, terus ada ceplok telurnya, ada wortel-wortelnya, itu lebih menarik yang mana? Yang ada telurnya ya. Ya. Yang ada wortel-wortelnya, yang ada variasinya. Nah, itulah menggambar, mendesain itu sama halnya dengan memasak. Membangkitkan selera makan. Nah, sama mendesain sebuah desain apa sajalah. Itu juga akan membangkitkan rasa orang yang melihat. Nah, kita lanjutkan sekarang. Konsepnya dipegang ya. Pokoknya gambar iku podo karo masak. Nek masakane bentuke iku apik, mula mengunggah selera makan, ya kan? Nah, sama mendesain itu
kayak orang memasak. Nek desainnya apik yo wong sing nonton seneng. Oke. Nah ini dasar tata letak. Tata letak itu tahu ya tata letak? Layout. Pak Agung berdiri di tengah kayak gini. Seperti ini. Dengan Pak Agung berdiri di sini. Beda atau sama? Beda. Siapa yang mau ngasih tanggapan? Kenapa beda? Ya? Via Dimas? Kalau Pak Agung di sini, ini kan kita ngomong tata letak. Pak Agung itu diletakkan di sini nih. Wah, terus Dimas pengen Pak Agung di sini aja, Pak. Nah, bedanya apa? Iya, bedanya kenapa? Di mananya bedanya? Lebih bagus mana? Pak Agung di sini atau di sana? Di tengah. Kenapa kalau di tengah? Lu lebih? Lebih ganteng. Kayak ngomong tak lebih ganteng rapopo. Lebih cerah. Lebih cerah. Nah, oke. Ada alasan yang lain? Hah? Lebih fresh. Kalau dipikir sini tidak fresh. Lebih simetris ya kan? Kalau posisi tata letak itu akan mempengaruhi. Coba ruangan ini, misalkan, ya kan? Nah, ruangan ini misalnya dibagi kayak gini, dipepetake KB kan agak macam. Pak Agung di tengah-tengah gini kan simetris. Maka kalau dilihat lebih bagus kayak gini daripada Pak Agung di sini. Nah, itulah. Itu dasar tata letak, ya kan? Jadi disebut sebagai susunan dari unsur-unsur data yang terpisah. Nah, ya, unsur-unsur desain yang terpisah, kemudian ditata pada suatu ruang, nah, dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini kan juga lab ini yang kalian tempati ini kan sudah berdasarkan tata letak yang pas saja. Apa mungkin ini, misalkan ini papan tulis, saya taruh di atas sana, tapi nontonnya biye? Ya enggak iso. Apa misalnya papan tulisnya dek ning ngisor kene yo lucu nah ya ora iso ketok. Nah, ini mengandung unsur-unsur tata letak, dasar tata letak. Seperti itu ya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, unsur-unsur tata letak itu setidaknya ada 8. Ada berapa aja? Ya, perlu dicatat. Nih, penting nih poin-poinnya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Garis. Yang kedua bidang. Pak Agung kok suaranya entek ya Cahyo? Ilustrasi. Pak Agung ku hari Minggu itu KO Pak Agung. Senin istirahat sakit. Ini Selasa. Ini Rabu ya. Ya, muga-muga kuat ya. Ngono ra kuat gotong semaput. Tipografi 5 warna 6 apa aja gelap terang 7 tekstur 8 ruang. Oke, nanti setelah kalian tulis ini kita kupas satu-satu. Abimael, kita ngobrol jualan komputer terus, desain. Wah, desain duluan, enggak apa-apa. Abimael coba. Dari ruangan ini, unsur tata letak apa yang paling dominan yang kamu lihat di ruangan ini? Garis. Hah? Garis. Coba ada berapa garis? Banyak Pak. Itu pertama.
Tidak terhitung ya, banyak ya. Nah, oke. Sekarang coba Rizka. Bidang. Bidang. Coba sebutkan ada apa saja bidang di dalam ruangan ini. Papan. Papan ini bidang. Oke, terus Meja. meja. CPU. Oke. Sekarang apa beda antara bidang dan ruang? Ayo. Ada bidang, ada ruang. Apa Bapak? Bidang tadi kan disebutkan, bidang itu contohnya papan tulis. Kalau ruang, hah? Ruangan yang ini. Nah, bedanya apa coba? Isinya. Hah? Ruangan yang menampung. Nah, bidang itu ya nanti kita akan kupas ya. Kita akan kupas nanti itu. Oke ya. Ruang itu yang menampung, kalau bidang itu yang ada di dalam ruang. Oke, bagus, jawaban bagus, Anik. Kemudian Devin, kamu tertarik pada bagian mana dari unsur tata letak di ruangan ini? Warna. Warna apa yang kamu sukai? Biru. Ya. Devin suka warna biru. Mungkin dia keturunan keraton, darah biru. Hah? Krishna. Nah, kita kupas satu-satu ya. Oke. Ini kita ngomongin tentang garis. Garis itu ada banyak ya. Tadi disampaikan oleh Abimael, ada yang garis lurus. Ada garis melengkung enggak? Hah? Masa enggak ada? Ada toh? Nah, garis itu kan banyak. Ada yang lurus, ada yang melengkung, ada yang sudut. Itu semua garis. Ada yang kurva, diagonal. Coba kalian perhatikan ini. Tapi sebagian besar di ruang ini garisnya lurus. Betul ya? Lurus ya? Nah, ada yang melengkung? Masa enggak ada? Mana? Ini melengkung ini. Nah, kan ini melengkung. Dipasangin itu melengkung. Nah, betul enggak? Kamu coba, kamu analisis lagi, ya kan? Itu kan garis juga tuh terbentuk karena ada garis. Nah, sehingga disimpulkan bahwa garis itu banyak macamnya. Ada garis solid atau kokoh, kemudian dot, titik, dash, strip dan sebagainya. Ayo sambil dicatat sah. Nanti untuk bahan diskusi. Ya meskipun materinya sudah Pak Agung sampaikan di Google Classroom dan juga saya sampaikan di grup WA, tapi ya ditulislah biar kalian itu memperhatikan Pak Agung, menerangkan, kemudian kamu tuliskan lebih menyerap gitu loh ya. Ayo sambil ditulis. Desainnya nanti aja desainnya. Lanjut ya. Nah, ini kombinasi garis seperti ini ya. Kombinasi garis. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu tadi bidang. Bidang seperti ini ya. Bidang itu terdiri dari dua dimensi, ada panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kalau bentuk itu tiga dimensi, ada panjang, lebar dan tinggi bentuk. Kayak ruangan ini kan berbentuk kubus, kotak, ada panjang, lebar, tinggi. Kalau ini kan panjang dan lebar saja. Bidang. Nah, kalau dibagi menjadi, kalau berdasarkan macamnya, bidang itu ada dua. Ada yang alamiah dan buatan. Nah, coba yang alamiah itu seperti apa? Yang alamiah ya seperti di alam-alam itu. Ketika kalian di luar lihat, oh itu alamiah, kan? Laut dan sebagainya.
buatan yang seperti ini. Nah. Kemudian ada ilustrasi ya, ilustrasi. Ini dia. Janjane kan materi tak sampai no ya. Ini misalnya langsung diskusi, iso tor aja. Gimana? Hah? Nah, dah tak sampaikan dulu sekilas-sekilas. Nanti langsung habis itu diskusi ya. Ini tentang komik. Ada ilustrasi karya sastra. Ada ilustrasi di cover. Nah, ini apa ini? Vignette. Nah, corak gambar ilustrasi. Nah, ini realis. Karikatur. Nah, ada kartun, gambar dekoratif. Oke, yang ketiga ilustrasi ya. Yang keempat sekarang tipografi. Tipografi ini. Tipografi itu apa Cah? Tipo itu teks ya, tulisan. Grafi itu seni. Berarti seni yang kaitannya dengan teks atau teks-teks yang akan membentuk karya seni. Nah, seperti ini. Tipografi itu jenisnya banyak. Ini kalau kalian biasa main di Corel atau Word itu kan ada roman, ada tipe font itu aja. Nah, itu kan banyak. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian warna. Nah, ini ada arti warna juga. Nah, ini ada gelap terang dan tekstur. Nah, oke. Dah. Janjane itu materinya sudah saya sampaikan tadi kan lewat Google Classroom, lewat grup WA. Tolong sekarang kalian buka Google Classroom-nya. Ini kan ada 8 unsur tata letak. Unsur tata letak. 8 saja pas berarti. Kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok kurang jiji ya? Wes gini. Yang ini bahas tentang unsur garis. Oke ya. Tadi sudah Pak Agung sampaikan, kalian diskusikan. Yang ini bahas tentang unsur bidang. Boleh dibuat di Canva. Ya. Kalian kelompoknya siapa saja ditulis. Nanti bikin Canva seperti kemarin kan bikin Canva toh? Nah, bikin di Canva, terus nanti dikirim di GC, nanti saya tayangkan di proyektor, nanti kalian presentasikan. Ini grup garis bidang, terus ini kakean wong ya, wong buruh ngene iki. Ilustrasi. Iki soalnya kurang deh. Iki ilustrasi separuh, cah lanang-lanang, sret ilustrasi. Iki cah wedok iki karo mburi kae nganu. Tipografi. Ya. Ya ini ya tipografi. Terus kemudian yang ini warna. Kelompok ini warna ya, ingat-ingat warna. Kelompok ini gelap terang. Ini gelap terang. Yang belakang yang ini gelap terang 4 yang 1, 2, 3, 4 gelap terang ya kan. Deren tekstur, deren 3 orang belakangnya itu tekstur. Yang terakhir ini kelompok ruang. Paham enggak? Ya, oke. Jadi silahkan dibuka Google Classroom-nya masing-masing di LMS. Pak Agung sudah mengirimkan materi PowerPoint tadi. Kalian diskusikan dengan kelompok yang saya sebutkan tadi. Bikin diskusi itu di Canva. Kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti akan kita bahas bersama hasil diskusi kalian. Diskusinya bagaimana? Kalian identifikasi yang ada di ruangan ini.
ruangan ini memiliki garis seperti ini, seperti ini. Garisnya banyak, ada yang lurus, ada yang melengkung dan seterusnya. Ya, gitu ya. Nah, dibuat di Canva. Terus yang kelompok 2 ini bidang, ya kan? Bidang. Di dalam ruangan ini bidangnya ada berapa? Banyak, gini gitu kan? Nah, nanti didiskusikan. Ini juga ya, sama. Kamu tadi kelompok apa, Bava? Ilustrasi. Di ruangan ini juga ada gambar ilustrasi enggak? Ada. Mana? Itu loh, Iko ilustrasi. Ayo. poster-poster. Nah, itu kamu bikin diskusi, dituangkan di Canva. Yuk, sekarang buka Google Classroom-nya aja. Saya kasih waktu untuk diskusi 20 menit ya. Nah, sebagai sumber diskusi, Pak Agung sertakan juga di link Google Classroom-nya ini. Bentar ya. Diskusi kelompok. Buatlah diskusi kelompok berdasarkan Udah dibuka ya Google Classroom-nya? Sudah di-download file PPT-nya? Ini kelompoknya tadi? Ruang? Oh ya, oke. Nah. Contoh. Ruang ya. Dikasih nama kelompoknya ya. Siapa saja nama Dimas? Tahu 2 orang, Pak. Loh, enggak, 3. Ini Pak tadi. Oh, 2. Lain, Darren? 4 kan katanya, Pak. Katanya 4, Pak. Enggak, gini loh maksudnya. Ini 3. Ini Darren kalau itu ini. 3, jangan 2. Melmo. Oh, boleh. Oi. Beki. Topik sekali. Apa wes? Kamera. Ayo. Ayo langsung ditulis. Kelompok apa tadi? Gelap terang. Nah, warna. Ya itu terus warna. Oh ya, terus materinya kan tadi. Ya di anu. Nah, itu loh. Tidak bisa di-download, Pak. Di-copy. Di drag bisa enggak? Ya karena belum di copy, coba. Tidak apa-apa sih, Pak. Tidak apa-apa. Oh, download, Pak. Kalau kamu buka di PowerPoint kan, nah ini bisa.
yang cepet. Tapi tidak bisa di copy ding. Itu Pak Agung image ya. Image Pak Agung itu. Iya kan? Ya dibuat ditulis lagi ya, diketik aja tidak apa-apa. Vertikal itu lurus, horizontal gini. Contohnya seperti bendera Tugas. Ya bisa. Contoh tiang bendera bisa. Sudut tembok itu kan juga, sudut ke atas tembok itu kan bidang. Garis lurus vertikal. Ini. Nah. Ayo, Bukan. Sing apik ya, sing apik. OTW Pak. Oke. Dikasih contohnya yang ada di sini ya. Ya Pak. Yang di sini apa? Semuanya, semuanya sih Pak. Cuma ya. Iya cuma berapa lah bidangnya. Minimal kok 5 ngono kan? Iya. Iya, enggak apa-apa. Minimal kok 5 kok isi keyboard. Papan tulis. Sampai itu. Ini tadi apa? Gelap terang? Iya. Udah Ji? Ini Pak. Udah jadi? Lagi. Tinggal dikit Pak. Dan terima kasih. Kan bisa kolaborasi tuh di Canva. Iya. Ini udah Pak. 3 kolaborasi ini. Ayo, ini kolaborasi enggak? Nah, sip. Ini? Kolaborasi. Kok kelompok paus? Ini belum diganti Pak. Oh iya. Ini kolaborasi kan? Iya Pak. Oke. Kenapa tidak kolaborasi biar cepet? Dulutan deh Pak. Gue nih Pak, aku membelah dan tadi susah Pak. Itu kolaborasi cepet lebar. Ini nungguin. Golek pacar tanang karek. Dia kan iso buka dhewe ning kono kan. Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Ayo. Enggak langsung karek. Aduh, semangat iki ono komputer. Ayo buka sendiri-sendiri. Kolaborasi. Iki nyambung iki planet tak nggo. Ini online ini. Yang sudah selesai bisa dikirim. Ya. Lihat alamnya. Yuk njobo nih. Ya di luar lah, di sekitar. Taman, Taman. lapangan, Iya, lapangan upacara. dan lain-lain. Lapangan basket. Awan. Langit. Awan. Lapan basket mana? Awan langit-langit. Oh iya, lapangan basket. Buatan ya lapangan basket ya. Taman juga buatan. Langit, taman itu buatan loh. Awan. Langit. Ya. Es mana? Pak.
Lapangan. Garis diagonal. Diagonal itu gini. Seret gitu. Jadi misalnya gini. Seret. Oh enggak ada ya, enggak usah lah. Nah, itu enggak usah. Ini alas gitu Pak. Mana? Alas B. Kebun ya Pak. Kebon. Kebun terus saya nak ngisar itu alas. Kebun, sawah. Sawah, ha. Sawah. Sawah. Hah? Bukan di sawah. Iko. Merono di sawah. Ora. Kebunan ya? Oh, ono iku. Ora sawah ya. Sawah kan biasanya kan pari. Kebonan. Kebun. Sing ana itu sih pabrik. Mentok itu, mentok Rono itu nggak ada sampah. Ayo 3 menit lagi yang sudah selesai. Nanti presentasi duluan, saya kasih nilai. Kali. Gimana Ji Panji? Udah? Terima kasih ya. Iki catatannya ini yuk. Terima kasih. Kayaknya kayak sekian nih. Atau nanti masing-masing mengirim aja ya. Kan satu kelompok kan 3 orang. Nah, nanti masing-masing mengirim di GC-nya masing-masing, akun GC-nya masing-masing. Ditulis topik kayaknya. Aku cuma ninggalkan hilafin sekian. Yang sudah boleh dikirim. Darren sudah, Ren? Oh ya, ngirimnya pakai akunnya masing-masing. Ya kan? Meskipun kerjaannya kan sama toh? Nah, kan Canva itu kan bisa kolaborasi. Pernah kolaborasi di Canva enggak? Ya kan kalau pernah udah aja kolaborasi, masing-masing pegang komputer, masukkan emailnya masing-masing, nanti diambil linknya, dimasukkan ke Google Classroom. Ayo, sebentar lagi Cah. Ada yang perlu ditanyakan enggak nih? Ada yang masih bingung? Ini kelompok tipografi gimana? Jadi ini kolaborasi ya, Cah? Udah ini lagi mau. Hah? Lagi mau dikirim juga, Pak. Dikirimi? Oh, ya udah langsung kembali ke tempat masing-masing. Udah jadi berarti? Belum. Maksudnya mau tipografi mau dikirim ke mau kan bisa Kolaborasi di Canva aja. Ayo. Ya. Ya kalau sudah dikirim ya. Ini kolaborasi kan? Kak, kamu udah ikut kolaborasi kenapa? Enggak baca Pak. Oh, baca contoh.
Ayo sebentar lagi loh ya. 5 menit lagi. Ada enggak tipografinya di sini? Ada enggak di sini tipe? Nah, iya jelasin aja. Tipografi. Udah sesuai belum? Gitu. Ini kan ruangan kelas. Ruangan kelas masa ada menu makan, ada menu jajan kan kayak ruang kantin. Ada enggak seperti itu? Udah sesuai belum? Nah, gitu. Kalau dikerjakan kolaborasi cepet toh. Apalagi kalian kan banyak orang, itu sudah selesai. Udah kepikiran dari tadi kamu? Hah? Baru tahu kalau Canva kolaborasi? Wafa. Ini udah ada musik coba aja di bisa. Iya begitu. Ayo sudah diserahkan. Nanti. Iya Gun, sudah Gun. Ini Kak, pematangan. Itu kan sudah beres. Ayo, apa gambar? Apa tuh? Di Canva itu ada fitur kolaborasi. Kalau PowerPoint kan kalian mengerjakan pakai komputer sendiri-sendiri toh. Lah kalau di Canva itu kamu komputernya 4 itu bisa mengerjakan bareng-bareng. Makanya itu kan kalau yang temenmu udah pakai mode kolaborasi sudah jadi, sudah dikumpulkan. Nah nek kowe garap dewe-dewe ya suwi lah. 3 orang cepet itu udah jadi. Ayo. Loh, kebukain pakai. Ah, udah ada lagi nih satu kelompok lagi, kelompoknya siapa itu? Saya netek cilik. Malah tanggung gue mah. Oke. Udah ya. Wes. Iki saya lihat contoh punya teman kalian yang sudah jadi. Ini punyanya kelompoknya Dimas. Nah ini. Coba Dimas, kelompoknya Dimas maju ke depan sini. Sama teman-temannya. Dah. Sambil mengerjakan, kasih semangat untuk kelompoknya Dimas. Dia akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ya. Ya, yang lain coba. Yang lain tenang sambil mengerjakan, sambil memperhatikan. Ada yang jadi operator sini, Mas? Bukunya Pak Agung di mau? Oke. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas yaitu tata letak kategori ruang. Maka nama saya Muhammad Taufik Nugroho. Saya juga Satya Firman. Yang pertama yaitu pengertian dari ruang. Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Ruang diartikan sebagai tempat di mana terdapat benda-benda terletak sebagai wadah. Contoh dari ruang yaitu di mana terdapat benda-benda terletak sebagai wadah. Contohnya ruang tamu, ruang kamar dan lain-lain. Untuk definisi ruang yang pertama yaitu ruang merupakan satu wadah yang mengandung atau menerima kegiatan materi. Yang kedua, ruang merupakan alat untuk menempatkan kegiatan dengan memberikan struktur dan di mana kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga, ruang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas hidup dan makhluk lainnya yang berkaitan dengan hidupnya.
Yang keempat yaitu ruang terdiri dari darat, laut, dan udara termasuk di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah. Sekian, terima kasih. Bapak ada pertanyaan? Ya, silakan ada pertanyaan kalau mau tanya tentang ruang. Ya, terima kasih. Ayo, Afla, jadi meh takok lah. Tidak terima kasih, Pak. Oh, tidak, terima kasih. Pak Agung tanya ya. Nah, kalau ruangan ini termasuk apa nih, ruang kelas ini? Termasuk bagian dari apa? Ruang. Karena di dalamnya ada bisa ditempati benda-benda seperti komputer, meja, dan Oke. Kalau nanti misalkan didesain user interface di UI, ruang itu nanti terimplementasikan dalam bentuk apa? Frame atau rectangle atau square atau apa gitu? Frame ya. Kalau frame di Figma itu kan banyak framenya, bisa sebutkan? seperti yang di iPhone 14 dan lain. Kalau ingin seperti komputer bisa memakai frame desktop. Frame desktop. Oke. Ya, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 8. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kelompoknya Dimas ini maju pertama, saya classroomnya ini saya langsung kasih nilai. Dimas, tadi siapa tadi namanya? Dimas ya? Dimas Aditya toh? Dimas Aditya kasih 95 ya. Terus siapa lagi tadi? Muhammad Taufik 95. Yang satu Panji ya. Oke, langsung saya nilai itu, langsung saya kembalikan. Berikutnya itu ada kelompoknya Anggun. Siap kelompoknya Anggun? Ya, silahkan maju kelompoknya Anggun. Ada yang operatori, ada yang presenternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang tewa ngegerak. Dan kelompok kami ada saya, Abdullah Saifaldo, saya Bermain Putra. Pengertian gelap terang. Gelap terang merupakan bentuk bergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya semakin besar intensitas cahaya maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil cahaya maka akan semakin gelap. Dan unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang satu pada permukaan benda. Fungsi gelap terang berarti mampu menciptakan nilai ekspresi, contohnya menampilkan kesan yang lebih dramatis pada sebuah gambar atau penulisan, menciptakan nilai emosi seperti cahaya yang mampu menembus sebuah kaca sehingga menunjukkan suasana yang lebih hidup pada interior, dan menciptakan kesan dramatis pada sebuah bangunan ataupun benda yang diterpa oleh sebuah cahaya sehingga dengan itu akan makin memperkuat pikiran dan imajinasi. Ini adalah beberapa gambar
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo silakan kalau ada yang tanya. Ayo cah, ini diskusi loh cah. Sing takok ya untuk biji, nah sing jawab ya untuk biji. Orang meneng-menengan kaya wong tukaran malahan kok. Ayo. Bapak mau tanya Bapak? Masih Anik? Tanya Anik. Udah, kalau tidak ada yang tanya, Pak Agung yang tanya ya. Ya terus Pak Agung terus yang takok iki nggo. Waduh. Gini. Apa namanya? Gelap terang itu kan salah satu unsur tata letak. Kalau di ruangan ini adakah unsur itu gelap terang dalam ruangan ini? Lampu? Hah? Titik yang mengenai atau di bawah lampu akan lebih terang, dan sedangkan titik yang tidak di bawah lampu itu menjadi gelap. Oke. Terus misalkan saja ada sebuah tembok nih, atau tembok itu polosan shred. Lebih bagus mana tembok itu polosan shred atau atasnya dikasih variasi lampu biar dia ada semacam gelap terang gradasinya? Lebih bagus mana? Lebih bagus dikasih lampu. Nah, itu ya. Ada variasinya ya. Ya, berarti unsur gelap terang dalam tata letak itu juga penting ya. Oke. Ya udah cukup. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena nomor 2 majunya ya saya kasih nilai bagus juga. Nah, langsung saya kasih nilai. Iki siapa mau? Anggun ya, Anggun. Anggun Dimas Febri. Selain Dimas, Anggun siapa tadi? Ra? Abimael. Yang satunya siapa? Saya kembalikan, langsung saya nilai. Oke anak-anak, ini sudah ada lagi yang mengirim kelompok, ada 2 kelompok ini. Tapi kayaknya waktunya mau habis, ya kan? Nanti untuk presentasinya kita lanjutkan setelah istirahat, ya kan? Setelah istirahat, terus kemudian ini Cah. Dari pertemuan kita hari ini, Pak Agung mau memberikan post test, ya kan? Kita kan tadi kan sudah mempelajari tentang unsur-unsur tata letak ya, betul kan? Nah, maka sekarang coba dari apa yang kalian pelajari tadi, Pak Agung berikan soal. Kalau tadi betulnya hanya 2 atau betul 5, setelah kalian mempelajari tentang unsur-unsur tata letak, maka nilainya harus lebih bagus lagi. Siap dengan kuis lagi? Siap enggak? Oke ya. Nanti setelah kuis, nanti akan saya kasih resuman dari apa yang kita pelajari, atau kasih penguat dari apa yang kita pelajari selama sehari ini ya, 2 jam pelajaran ini. Silahkan dibuka ini. Dibuka untuk kuisisnya. Kuis lagi nih.
Nah, ini kodenya aja. Ini kodenya. Kalau mau akses pakai link ini, linknya. Ini kodenya. Nah, sambil menunggu yang lain masuk, Pak Agung akan garis bawahi. Pada pertemuan kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang apa tadi, Cah? Unsur tata letak. Tata letak itu apa tadi? Layout. Oke. Dalam sebuah desain apa aja? Bisa desain user interface, ya kan? Bisa desain banner, poster. Itu sangat penting ya kiranya tata letak itu, ya kan? Harus mengandung unsur garis, ada unsur gelap terang, betul enggak? Nah, ya, bisa disebutkan unsur tata letak yang ada. Coba Dimas, sebutkan 4. Unsur tata letak tadi apa? Kok bingung? Yang pertama garis, terus sudut termasuk bagian dari garis. Bidang, terus ilustrasi, tipografi. Sudah disebutkan Dimas 4. Sekarang Rizka, sebutkan 4. Suaranya entek suaranya. Ruang, terus tekstur, gelap terang, warna. Oke, sudah disebutkan 8. Ada 8 unsur tata letak atau unsur layout. Nah, mana sudah berapa nih? 13. Ayo kita main kuisis dulu. Kok apa ada pendul-pendul, Cah? 16 loh. Ayo baru 16. Hah? Baru 16. Boleh pakai komputer, boleh cepet pakai komputer. Sampel tempe. Ayo. Baru 18, 19. Nah, di dalam unsur tata letak tadi, ya kan? Menurut kalian, yang paling dominan dari tata letak itu apa unsurnya? Hah? Warna. Ada sebut warna, ruang, apalagi? Garis. Berarti semuanya dominan. Misalkan ada garis tapi tidak ada warnanya, atau milih warna tapi tidak ada garisnya. Mungkin tidak ada sebuah warna tapi tidak ada garisnya. Orang bentuk kecuali warnanya satu warna ya, merah blok, itu pasti ada garisnya di tepi-tepi ya kan. Ya berarti semuanya itu sangat penting, dominan, menjadi satu kesatuan. Pak, lebih dominan warna, Pak. Oh, tidak bisa. Warna itu terbentuk kalau ada garis, gitu kan? Pak, lebih dominan gelap terang, Pak. Loh, gelap terang itu tidak ada kalau tidak ada warna. Nah, maka saling mendukung. Udah ya, kita mulai ya. Ada yang belum masuk? Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Ya. 10 pertanyaan untuk post test hari ini. Harus nilainya bagus, lebih baik dari yang pertama tadi. Ya, Falah, Arya Pratama, Ahmad Wahyu Yoga.
tinggal Devin Alif Rohman. Ya, kalau Devin. Ayo, Bin. Tinggal satu pertanyaan. Ya. Nah, sudah selesai. Kita akhiri. Coba. Siapa yang juara pertama ini nanti? Siapa nih? Wah, tepuk tangan untuk Falah. Mana Falah? Nah, hebat. Falah, Muhammad dan Nazaroh Nur. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Yo, kita berdiri semua. Ya. Meskipun kita di akhir pembelajaran, tapi kita tetap semangat ya. Kita kasih tepuk semangat 2 kali ya. Mulai yo, 2 kali ya. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Sekali lagi, yuk. Semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya anak-anak, ini sebagai tugas. Ini kan kita pertemuannya hanya 2 kali 40 menit, 2 jam pertemuan. Nah, itu sebenarnya kalian harus mengimplementasikan apa yang Pak Agung sampaikan tadi melalui teori dan diskusi tadi ke dalam bentuk praktek yang sesungguhnya, bentuk project real yang sesungguhnya. Nah, bentuk project real tugasnya sudah saya kirim di Google Classroom. Ya, silakan dibuka di Google Classroom-nya, di LMS Google Classroom. Ini ada tugas siswa. Tugasnya namanya ini Cah, nanti dibuka ya di Google Classroom. Tugas pribadi. Ada unsur tata letak. Oh, ada yang sudah menyerahkan. Nah, ini tugasnya. Saya bacakan sekilas ya. Nah, ini sudah ada 3 yang menyerahkan. Nah, ini gini, perintahnya nanti kalian disuruh buat desain UI sederhana dengan memperhatikan unsur tata letak atau layout, sehingga desain yang kalian buat itu bisa menarik dan bagus. Kalian boleh desain apa saja yang kalian sukai, bisa aplikasi web atau aplikasi mobile. Minimal 1 lembar desain, maksimal 5 lembar, tanpa harus diprototype, ya kan? Sebagai contoh, kalian bisa mendesain halaman login, halaman register, atau landing page, atau dashboard dan lain sebagainya. Buatlah desain kalian bisa menggunakan aplikasi Figma, atau didesain menggunakan ballpoint di dalam kertas. Kalau misalkan kalian, oke Pak, saya tidak ada internetnya, kalian bisa mendesain di kertas, ya. Mendesain di kertas, digambar, entah login atau dashboard. Kalau sudah di kertas, tetap difoto di HP, kemudian dikirim ke Google Classroom. Tapi kalau kalian mengerjakannya di Figma, karena kalian di rumah punya koneksi internet, kemudian ada laptop di rumah, kalian bisa mengerjakannya di Figma, lebih enak, ya kan? Kalian bisa mengerjakan di Figma dan link Figma-nya langsung dikirim di Google Classroom. Maka nanti langsung akan masuk ke Google Classroom dan saya nilai. Nah, ini kemudian sebagai referensi tugas, di situ Pak Agung cantumkan video tutorial yang ada di YouTube, baik itu video tentang landing page, tentang login, tentang registrasi, tentang register, itu ada semua di YouTube. Nah, selain di YouTube ada juga materi di PowerPoint. Silahkan kalian pilih sesuka kalian. Jelas ya tugasnya ya, tugas untuk pertemuan hari ini, dan akan saya pantau untuk pertemuan berikutnya. Saya kira cukup.
hari ini untuk pelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan sebelum Pak Agung tutup? Cukup? Oh, tetap semangat puasanya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah nilai sebagai sebuah ibadah ya. Karena kita ini di bulan Ramadan tetap beraktivitas, tetap sekolah, tetap mencari ilmu ya. Semoga Allah nilai ini adalah sebagai sebuah ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah. Di hari ini ya, sehat. Sudah sehat ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang bisa diluangkan di tengah kesibukan kita. Pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Dari tindak lanjut kita kemarin melakukan pra-observasi dan panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi di kelas. Di mana saat itu panjenengan menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di rancangan pembelajaran panjenengan sampaikan kepada saya. Baik, gimana sih perasaan panjenengan setelah panjenengan melewati tahap pra-observasi, pasca observasi, kemudian hari ini? Iya, kalau perasaan saya senang Bu. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan pra-observasi. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saya melakukan observasi di kelas ya. Waktu itu kan saya masuk di kelas 10 PPLG 2 ya. Dan kebetulan memang waktu itu materi yang saya sampaikan juga cukup menarik. Waktu itu tentang tata letak, prinsip-prinsip tata letak. Prinsip desain grafis ya? Ya, prinsip desain grafis. Saya kan mengajar di interaksi manusia dan komputer. Nah, salah satu sub materinya yaitu tentang prinsip-prinsip tata letak. Nah, gitu. Dan waktu saya melakukan observasi itu ya saya senang. Saya senang karena semua yang saya rencanakan, yang saya planning dan kita lakukan pra-observasi dulu itu sudah berjalan dengan baik. Begitu Bu. Kemudian Pak Agung, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang panjenengan sampaikan di materi tersebut? Iya, jadi waktu itu ketika saya melakukan observasi itu memang ada tujuan yang ingin saya capai Bu. Saya ingin mengetahui sejauh mana itu anak-anak itu mengerti dan mengimplementasikan prinsip dari tata letak itu Bu. Nah, prinsip dari tata letak itu kemudian diimplementasikan dalam sebuah karya yang nyata gitu loh, baik dalam bentuk desain lukisan ataupun desain grafis pakai komputer. Jadi anak-anak bisa mengimplementasikan dan juga mengukur sejauh mana anak-anak itu bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Berarti bisa dikatakan ada proses kolaborasi. Betul ya. Baik Pak Agung. Kemudian bagaimana sih panjenengan itu kemudian dalam satu kelas kan tidak mungkin profil anak-anak itu sama. Ya. Dengan tujuan pembelajaran sudah panjenengan sampaikan tersebut itu kira-kira bagaimana panjenengan dalam mengakomodir siswa yang ada di kelas itu, murid-murid satu kelas itu bagaimana? Iya. Mungkin bisa diceritakan. Waktu observasi itu kan memang materi yang saya sampaikan itu kan tentang prinsip tata letak gitu ya Bu ya. Ada tujuh macam prinsip tata letak yang harus diketahui anak-anak. Dari prinsip-prinsip tata letak itu kemudian saya kasih ini materi, project, anak-anak ini bikin sebuah desain
menurut yang dia sukai. Nah, jadi masing-masing anak ini memiliki hobi dan kesukaan tersendiri-sendiri. Nah, dari yang dimiliki anak-anak ini, hobi yang berbeda-beda ini dituangkan dalam sebuah desain, tapi harus mengikuti prinsip-prinsip tata letak. Nah, dari situ terus kemudian saya kolaborasikan, saya kelompokkan. Oh, ternyata ada anak yang suka hobi dengan bola, saya kelompokkan. Maka untuk misalnya kalau suka dengan bola kan mereka kan gambarnya ya bola, kalau enggak lapangan bola gitu Bu. Atau enggak ya gambar apa namanya rumput hijau gitu kan. Terus stadion gitu. Kalau anak-anak yang perempuan ini suka bunga di taman gitu kan. Rata-rata mereka bikin bunga desainnya. Terus ada taman-tamannya gitu. Terus dari kelompok-kelompok ini kemudian mereka akan saling berdiskusi. Nah, dan dari proses itu kelihatan ini anak-anak yang apa namanya mau bekerja sama yang mana, anak yang sendirian yang mana. Nah, itu saya deketi biar mereka juga bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Karena setelah mereka berdiskusi itu, saya suruh mereka untuk buat semacam bahan presentasi melalui Canva. Nah, terus kemudian mereka presentasi bersama. Nah, mereka bikin Canva itu kan bisa berkolaborasi juga di Canva. Nah, terus habis itu mereka di akhir pembelajaran, nah, seperti yang kita lihat bersama kemarin waktu observasikan, mereka bisa menampilkan hasil diskusinya melalui tayangan di Canva. Gitu. Baik Pak Agung. Jadi di sini kalau memang saya lihat ya, di situ kan adanya pembagian kelompok ya. Iya. Tadi disampaikan pembagian kelompok berdasarkan minat, kesukaan. Betul. Kemudian apakah dalam satu kelompok itu sendiri ada tipe-tipe yang mungkin profil-profil karakter yang berbeda, atau satu profil dalam artian mungkin si A aku menunut to, si C mungkin yang dia sangat kreatif, si B yang memang penuh inisiatif dan lain-lain. Mungkin iya ya, jelas nganu Bu, karakter anak ini kan beda-beda ya. Ada yang modelnya introvert, pendiam, ada yang modelnya itu anak-anak cuawaan ya, istilah Jawanya cuawaan. Ada yang gembrejek, ora dadi garapane. Nah, itu ya mereka memang perlu didampingi nih Bu. Yang namanya guru itu harus mendampingi. Nah, makanya kan apa namanya ya? Kalau sekarang itu kan terkadang juga ada yang ngajar, itu kan, udah anak-anak ini dikerjakan ya. Ini Pak Guru mau ada rapat. Hore. Tuanya hore. Ya, mereka Pak, sih senang gitu. Yes gitu. Nah, ini peran guru itu di situ sebenarnya. Nah, apa namanya? Saya dampingi terus. Ya, kemudian anak-anak yang introvert ini ya saya gali. Cobalah ya, berbaur dengan teman-temannya gitu kan. Saya pancing-pancing gitu kan. Dan ya alhamdulillah dengan proses seperti itu mereka bisa berbaur, terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompok-kelompoknya, karena mereka juga mengerjakan proyek itu sendiri-sendiri. Mereka kan mendesain itu kan dengan minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Mereka suka apa dituangkan di dalam sebuah desain dengan memperhatikan prinsip tata letak. Nah, dari hobi yang sama itu dijadikan satu kelompok. Jadi mereka tetap membuat desain itu satu orang satu desain, cuman mereka dalam satu kelompok gitu. Ya. Jadi memang itu tadi ya, meskipun berkelompok, berkolaborasi dalam arti mereka bertukar, berbagi mungkin trik, ilmu ataupun yang lainnya ya, tapi mereka tetap punya tanggung jawab membuat sebuah desain di setiap anggota kelompoknya. Kemudian tadi tertarik Pak Agung, bagaimana sih mungkin adakah kendala panjenengan dalam tadi memberikan pembelajaran pada anak-anak dengan tipe-tipe tertentu itu tadi, adakah kendalanya? Kemudian apa juga sih triknya atau tipsnya yang mungkin bisa berbagi
Ya nanti seandainya mungkin saya pada posisi seperti panjenengan, saya juga bisa ikut berbagi dengan tip atau trik yang panjenengan miliki. Iya, pada dasarnya anak-anak yang apa namanya punya model pendiam atau introvert ya istilahnya itu, atau yang tidak suka ngomong, kalau dia ngomong itu kalau tidak diketok itu tidak ngomong, cara kendirak ditutuk itu rak muni Bu, itu ya ada, ya kan. Nah sebenarnya inilah peran guru, peran kita sebagai guru di sekolah itu kan tidak hanya transfer of knowledge saja, tetapi apa namanya, keterampilan berbicara. Nah, meskipun dalam lingkup sekelas ya, dengan teman-temannya itu ada juga yang mereka yang izin untuk ngomong itu. Nah maka saya biasakan mereka. Nah saya kan modelnya tipenya kan suka yang guyonan Bu. Nah nyuwun sewu bahasa Jawane iku celelekan, tapi yo masih dalam batas koridor sewajarnya gitu ya, guyonan dengesan gitu loh. Maka dengan anak-anak seperti ya terkadang saya drengesi gitu ya, tidak sampai ke taraf bully lah ya. Terus saya kasih motivasi, terus kemudian biar mereka itu bisa apa namanya bisa mengerjakan tugasnya itu dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya itu dilakukan dengan baik gitu ya. Ada kendala sih Bu, waktu itu kendalanya itu ketika mereka itu bikin presentasi, bahan presentasi di Canva itu kan, Canva itu kan bisa berkolaborasi, betul. Sehingga ketika anak-anak mau bikin presentasi, kalau di PowerPoint itu kan dia karena tidak online, maka satu PC itu kan mengerjakan di PC itu aja. Betul. Nah sementara satu kelompok itu kan banyak orang ini, banyak anggotanya, ada 5. Nah kalau satu PC itu dikeroyok anak 5 itu kan juga tidak efektif. Nah maka dengan Canva itu masing-masing anak pegang satu komputer setelah mereka mendesain, ya kan, terus kemudian mereka saling berkolaborasi, bikin bersama, ya kan, tayangan slide-nya itu dibikin bersama, tapi mereka berlima bisa bekerja secara bersama-sama. Kendalanya itu ada anak itu yang tidak bisa mengoneksikan untuk berkolaborasi, itu tidak bisa. Kenapa Pak Agung? Kalau bisa ya mungkin karena ini apa namanya, ya karena mereka tidak tahu, belum tahu Bu. Belum tahu mereka. Itu kan kalau kebetulan mereka ada di sekolah ya. Nah, misalkan pada saat panjenengan memberikan seperti itu, ternyata kan panjenengan berhalangan, tidak bisa menunggui anak. Nah, itu adakah mungkin trik atau bagaimanakah agar mungkin anak-anak tersebut tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya? Adakah panjenengan cara tertentu, cara khusus untuk mengatasi saat panjenengan misalkan karena ada ada rapat ya, ini saya tinggal dulu, atau hanya lewat kolaborasi itu tadi saja, atau ada hal lain Pak Agung? Ya kalau saya biasanya kalau misalkan pas saat tinggal gitu ya tetap tugas saya pantau, dan kalau tugas itu kan selalu saya kumpulkan di Google Classroom, jadi hasilnya ada Bu, terpantaunya di situ. Ya kelemahannya memang kalau tidak bisa menungguin anak mendampingi anak di kelas selama jam pelajaran itu, ya memang resikonya kayak gitu. Yang penting hasil akhirnya jadi. Gimana? Harapannya apa? Dari kemarin kan sudah baca RPP jenengan, sudah melihat jenengan ngajar. Nah, kemudian tadi kita sudah berdiskusi terkait tadi apa sih kelemahan, apa sih modelnya, bentuknya, solusinya, masalahnya apa, tantangannya apa, tindak lanjutnya. Nah tindak lanjutnya gini Bu, ya memang tadi kelemahannya itu kan tidak semua anak itu ternyata tidak tahu cara kolaborasi di Canva. Nah tidak lanjutnya ya memang saya harus ngasih tahu caranya anak-anak yang tidak bisa kolaborasi di Canva. Kalau kemarin kan kejadian kemarin kan, udah anak-anak ayo kan kalian berkolaborasi di Canva gitu kan. Saya tidak memantau satu persatu. Oh ini sudah kolaborasi belum, ini
ternyata mereka ada yang tidak kolaborasi, ada yang sudah kolaborasi. Ya kedepannya tidak lanjutnya ya ketika mereka tidak bisa kolaborasi di Canva, saya harusnya ya ngasih tahu caranya bagaimana bisa kolaborasi di Canva biar bahan presentasinya itu bisa dikerjakan bersama-sama. Gitu. Berarti. Nah, kemudian dari tindak lanjut itu nanti konkretnya ya, itu kan di dalam teknisnya pembelajarannya. Mungkin ada teknik konkretnya, apakah jenengan mungkin menambahkan di dalam rencana pembelajarannya tentang tadi kan secara tidak langsung panjenengan kan sebenarnya hanya ngajari materi tentang desain grafis tata letak. Tapi kemudian di perjalanan punya masalah baru. Anak tidak bisa berkolaborasi. Nah, berarti kan tidak lanjutnya jenengan tadi disampaikan memberikan materi lah. Itu nanti secara konkretnya apakah itu akan menjadikan tambahan di dalam rencana pembelajaran atau bagaimana, Pak? Iya sih, iya nanti akan saya tambahkan di rencana pembelajaran, ya kan, bagaimana berkolaborasi di Canva, karena itu ya memang materi umum Bu, tapi ya meskipun umum harus anak juga bisa gitu kan. Ya. Baik, Pak Agung, kalau begitu mungkin bisa disampaikan apa yang jadi kesimpulan dari diskusi kita, dari kegiatan awal, dari kita observasi dan hari ini. Mungkin bisa panjenengan sampaikan apa yang jadi kesimpulannya. Iya, menurut saya sih kalau dari hasil pra observasi kemarin kita kan sudah melakukan rencana akan observasi ya Bu ya. Jadi sudah melakukan revisi juga hal-hal yang sekiranya kurang pas tentang rencana pembelajaran saya, dan saya juga sudah melaksanakan apa yang jadi anjuran jenengan, dan alhamdulillah setelah observasi pun berjalan dengan baik ya kan. Dan ya memang ada beberapa poin yang kurang seperti saya sampaikan tadi tentang materi desain prinsip tata letak tadi, berkolaborasi di Canva itu yang anak-anak ternyata belum semuanya tahu caranya, sementara saya hanya bilang ayo anak-anak kolaborasi di Canva gitu kan. Harusnya saya mendatangi mereka, menyamperin mereka, mengecek mereka satu persatu mana yang sudah bisa, mana yang belum gitu. Kalau secara materi saya kira is no problem lah, sudah tersampaikan semua, cuman terkendala di teknis pengerjaan tugas kelompoknya dia yang saya masih kurang, dan kedepannya mungkin ya sebagai bahan evaluasi saya akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran gitu Bu. Berarti nanti ada revisi RPP nggih? Siap. Dengan adanya tadi ya, karena memang tadi dari masalah yang timbul saat pembelajaran itu ternyata menjadi sebuah materi tambahan yang memang semula tidak ada di dalam RPP menjadi bisa ada muncul lagi. Oke, baik Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Nanti saya siap menunggu hasil tindak lanjutnya, aksi nyatanya merubah RPP-nya seperti apa, dan ini menjadi sebuah materi baru buat saya. Jadi di sini kolaborasi dengan Canva. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Bu Santi. Tetap semangat. Semangat dan selalu bahagia, jangan lupa itu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.